Baik, selamat malam dan selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di video untuk mata kuliah Operational Research. Dan materi kali ini adalah lanjutan dari materi video kedua sebelumnya. Untuk pertama ini, setelah saya cek di Cipoti, ternyata masih ada banyak teman-teman yang belum mengumpulkan tugas pada pertemuan lalu. Jadi, silakan teman-teman, ayo segera dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan ke Cipoti. Nah, video ketiga ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya ini kita sudah membuat sebuah grafik. Kita sudah mendapatkan sebuah grafik untuk masalah seorang koki yang jenis kotak nasi apa yang akan dia buat. Apakah kotak premium atau kotak ekonomis. Jadi setelah kita mendapatkan grafik ini, kita coba membaca. Dia sebenarnya apa sih dari maksud dari grafik ini? Teman-teman, apabila teman-teman mendapatkan sebuah grafik yang tidak berpotongan, tidak berpotongan itu maksudnya seperti ini. Garis ini adalah garis hambatan H1. Dan ini ada hambatan H2, dan ini hambatan H3. Hambatan H2 dan H3 ini berpotongan di sini. Sedangkan H1, dia tidak berpotongan di sini. Dengan kata lain, apabila dia tidak berpotongan, maka jenis atau banyaknya kotak nasi yang bisa kita buat itu hanya sebatas di dalam kotak ini saja, atau yang di bagian yang diarsir. Jadi di sini ini sumbu Y dan ini sumbu X. Sumbu X itu adalah kota ekonomis dan sumbu Y ini adalah kota premium. Di sini kita bisa mengetahui bahwa eh, apabila bagian di sini yang diarsir, maka koki itu dia bisa membuat sebanyak 10 buah kotak nasi ekonomis dan 5 buah kotak nasi premium. Karena dia tidak berpotongan. Jadi kita menganggap bahwa titik X dan titik Y ini adalah titik pastinya atau titik yang kita cari. Maka X-nya 10, Y-nya 5. Dengan kata lain, dia bisa membuat 10 kotak nasi ekonomis dan 5 kotak nasi premium dengan pendapatan yang dia dapatkan adalah 100.000. Dia tidak bisa membuat lebih dari ini. Kenapa? Karena di bagian sini itu dipotong oleh hambatan satu. Jadi dengan kata lain, dia tidak bisa membuat 6, 8, dan seterusnya, ataupun 12, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia dipotong oleh garis H1. Nah, di sini yang kita dapatkan itu hanya 100.000. Muncul sebuah pertanyaan, apabila kamu seorang koki, kamu melihat grafik seperti ini, mungkinkah kita menghapus ini supaya dia menjadi seperti ini? Kalau grafiknya H1 ini, hambatan satu ini kita hapus, hambatannya kita hilangkan, maka daerah asirnya itu lebih luas. Nah, daerah asir yang lebih luas menandakan kemungkinan profit yang dia dapatkan itu lebih banyak. Sekarang kita tanya, apakah hambatan bisa kita hapus? Pertanyaannya, dan jawabannya itu adalah bisa. Ketika hambatan itu bisa kita ubah. Apabila dia itu adalah hambatan yang bersifat tidak bisa kita ubah, misalnya hambatannya itu adalah kemampuan seseorang, atau misalnya itu hambatannya adalah sumber daya alam yang nggak bisa kita tambah dengan tenaga kita, ya, itu adalah hambatan yang pasti, maka itu nggak bisa kita hilangkan. Karena di sini itu hambatannya adalah ayam, misalnya ya, daging ayam di hambatan satu, maka kita bisa aja menghilangkan daging ayam di dalam kotak nasi tersebut. Itu tidak akan memunculkan masalah. Bukankah begitu? Nah, jadi kita boleh menghilangkan hambatan apabila hambatan itu dia bisa dihilangkan dan itu akan membawakan keuntungan lebih besar. Nah, setelah hambatan satu kita hilangkan, kita mendapatkan area arsir yang lebih luas. Area arsir yang kita luas itu muncul pertanyaan, apakah ada peningkatan profit? Apabila ada peningkatan profit, maka berapa X dan berapa Y yang harus saya lakukan? Yang harus saya buat? Kalau ini jelas, X-nya itu ada 10 dan Y itu ada 5. Kalau misalnya muncul seperti ini, berapa X dan berapa Y? Nah, kita harus hitung. Langkah pertamanya adalah
Di antara area yang diarsir, manakah merupakan titik X dan titik Y? Titik X maksimal dan titik Y maksimal. Oleh karena itu kita harus mencari garis isoprofit. Garis isoprofit itu adalah menentukan mana batas paling ujung area yang diarsir ini. Yang kita bisa ambil angkanya tanpa melanggar hambatan ini. Dengan kata lain, X dan Y itu harus di dalam area arsir. Kita lanjut. Langkah pertama, kita membuat 4 titik. Di sini kita buat titik A, di sini buat titik B, di sini buat titik C, karena ini adalah perpotongannya di sini ya, dia batasnya di sini, kita buat C, dan di sini kita buat D. Ya, ini bebas ya. Nah, teman-teman mau buat A, B, C, D juga terserah. Lalu kita lihat titik-titiknya. A ini berada di titik mana? A berada di titik 0. Sumbu Y-nya itu 0, sumbu X-nya juga 0. Kemudian B itu berada di sini. Ini adalah sumbu X. Sumbu X-nya adalah 10 dan sumbu Y adalah 0. Jadi 0, 10. Atau 10, 0 ya, karena di X, Y. Berarti X-nya 10, Y-nya 0. Kemudian sumbu C. Kita lihat sumbu C ini di mana? Nah, sumbu C ini adalah titik yang berada di antara garis H hambatan 2, dan hambatan 3. Di sini kita tidak bisa menentukan titiknya di mana. Nah, ini akan kita cari. Kemudian titik D itu berada di Y-nya ini adalah 12 dan X-nya adalah 0. Maka 0, 12. Kita akan mencari titik C. Cara mencari titik C itu adalah kita menggunakan 2 cara. Eliminasi dan substitusi. Langkah pertama adalah kita harus mengeliminasi dulu. Cara mengeliminasi adalah karena titik C berada di garis H2 dan H1, kita masukkan fungsi dari H2 dan H3, sorry. H2 dan H3. H2 fungsinya adalah 2X tambah Y sama dengan 20. Ini bisa kita lihat dari sini. H2, 2X tambah Y sama dengan 20. Kemudian H3 adalah X tambah Y sama dengan 12. 2 ini kita masukkan ke sini. 2X tambah Y sama dengan 20, X tambah Y sama dengan 12. Kita eliminasi. Kebetulan, di sini Y dan Y-nya itu sama-sama 1. Jadi kita tidak perlu mengkalikan dia dengan apa. Apabila ini Y dan Y-nya ini angkanya beda, maka kita harus menyamakannya. Yaitu cara eliminasi ya, yang udah pernah kita pelajari di SMA dulu. Y dan Y kita kurangi. Y dan Y kita kurangi jadi 0. 2X kurang X jadinya X. 20 kurang 12 sama dengan 8. Jadi X tambah 0 sama dengan 8, X sama dengan 8. Kita sudah mendapatkan nilai X-nya adalah 8. Kemudian, kita cari lagi nilai Y dengan cara substitusi. Caranya adalah kita memilih salah satu daripada fungsi H2 atau H3, misalnya H2 yang saya pilih. Teman-teman bebas memilih H2 atau H3 karena pada akhirnya nilainya akan sama. Saya milih H2. H2 sama dengan 2X, kebetulan di sini X-nya sudah tahu, yaitu 8. 2 kali 8 tambah Y sama dengan 20. 2 kali 8, 16. 16 tambah Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 kurang 16. Y sama dengan 4. Gitu ya. Berarti kita udah tahu nih. X-nya 8, Y-nya 4. Maka di C ini X-nya adalah 8, Y-nya sama dengan 4. Berarti titik mereka bertemu di titik 8,4. Ya, oke. Setelah tahu semua titik 00, 10, 0, 8, dan 4, kemudian 0, titik 12, kita mencari omset atau profit atau laba dari masing-masing fungsi, masing-masing titik. Kalau misalnya titik A, 0, 0. Berarti kita pakai ya tujuan kita. Z sama dengan 5.000 yang ekonomis, X tambah 10.000 yang premium Y.
X dan Y-nya ini kebetulan 00. Maka 5.000 kali 0 tambah 10.000 kali 0 sama dengan 0. Karena kali 0 ya. B, X-nya 10, Y-nya 0. 5.000 kali 10 tambah 10.000 kali 0 sama dengan 50.000 tambah 0 sama dengan 50.000. Berarti kalau di titik B itu kita kita membuat 10 ekonomis, premium kita nggak buat. Ya, premium Y ini kotak nasi premium kita nggak buat. Hasilnya kita mendapatkan omset 5.000. Tentu ini masih rendah. Kalau di titik C, 8,4. Berarti kita membuat 8 yang premium, 8 yang ekonomis, dan 4 yang premium. Berarti 8 kotak nasi ekonomis, 4 kotak nasi premium. Kita akan mendapatkan omset 80.000. Kalau di D ya, kita akan membuat 12 ekonomis, tapi yang premium kita nggak buat. Omsetnya 120.000. Ya. Tadi, dengan adanya hambatan H3, omset kita paling besar adalah 100.000. Tapi kita hilangkan hambatan 3, hambatan satu kita hilangkan, kita mendapatkan omset 120.000. Lebih besar mana? Tentu lebih besar 120.000. Dengan syarat, kita menghilangkan hambatan satu. Teman-teman harus kembali lihat dulu. Hambatan satu di sini itu ayam. Ini kita hapus. Berarti tinggal hambatan 2 dan hambatan 3. Ya, dengan kata lain, kamu kalau membuat 12 yang ekonomis, 12 yang premium, 0 yang ekonomis, ya, berarti kamu mendapatkan 120. Tapi premium di sini apakah masih premium? Kita lihat. Hambatan satu udah kita hapus nih. Berarti tinggal telur dan sawi kan. Telur dan sawi ekonomis 2 telur, 1 sawi. Ya. Premium tinggal 1 telur, 1 sawi. Ya namanya masih premium, tapi isinya kan sudah lebih sederhana daripada ekonomis ya. Jadi kita mendapatkan omset tinggi betul, tetapi apakah isinya makanannya masih sama? Tidak, karena hambatan satu sudah kita hapus. Tinggal hambatan 2 dan hambatan 3. Jadi meskipun kita mendapatkan omset yang tinggi, namun ya isiannya sudah beda. Sehingga lebih aman adalah ketika kita memilih opsi yang kedua, yang tadi. 10 ekonomis dan 5 premium dengan profit 100.000. Ya, beda 20.000 nih sebenarnya. Ya, cuman ini lebih jelas. Karena kita tidak menghilangkan hambatan satu. Jadi kamu bisa membuat yang 10 ekonomis ya, dan yang 5 premium. Ya, jadi memang betul ya. Ketika kita menghilangkan hambatan satu, tingkat profitnya memang lebih tinggi. Tapi tingkat profit yang tinggi malah menurunkan kualitas. Ini adalah hal yang memang kita harus menghindari. Ya, ya. Jadi kita tetap mendapatkan profit yang paling tinggi dengan adanya hambatan satu ini, yaitu ayam. Ya, kualitasnya tidak berubah, profitnya juga tidak banyak berubah. 100.000. Nah, di sini jadi 120.000, tapi isinya sudah lebih, namanya premium, tapi isinya lebih sederhana daripada ekonomis. Begitu ya teman-teman ya. Jadi disinilah kamu mendapatkan satu kesimpulan. Jadi barang ini bukan barang yang mati ya. Dia itu bisa kita ubah dengan tujuan yang kita mau. Jadi seperti tadi, saya hanya mendapatkan 100.000, saya merasa kurang puas. Saya hilangkanlah hambatan satu. Oh iya betul, saya lebih untung. Tapi di sini lebih untungnya itu dengan syarat isiannya berbeda. Ini adalah hal yang kita hindari. Kenapa? Kita tidak boleh lebih untung dengan kita tidak memperhatikan kualitas. Begitu ya. Jadi kita mencari jalan yang aman, yaitu kita tetap untungnya itu adalah 100.000,
dengan kita memproduksi 10 ekonomis dan 5 premium yang tanpa mengubah isian daripada kotak nasinya. Ya. Jadi itu adalah eh, cara kita menyelesaikan masalah, ya, membuat sebuah solusi dengan menggunakan program linear dan menyelesaikannya dengan metode grafik. Ya. Jadi di sini metode grafik itu cukup sederhana, cukup fleksibel, namun salah satu kekurangannya adalah dia hanya boleh dua variabel. Apabila lebih dari dua variabel, kita wajib menggunakan metode ini selain metode variabel. Baik, saya rasa cukup sampai sini pertemuan kita kali ini. Ya, semoga ini ilmu dan bermanfaat. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh bertanya sama saya. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.